www.moveonlineradio.com. Senang sekali untuk di obrolan siang hari ini saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda yang tetap terus bersama kami 24 jam non-stop tentunya di www.moveonlineradio.com. Baik, Mover, senang sekali siang ini saya bawa narasumber saya ini dari kantor imigrasi Belawan. Kita akan membicarakan tentang imigrasi Belawan dalam Hari Bakti Imigrasi ke-74 tahun di tahun ini, tahun 2024. Tapi mungkin Anda juga bertanya, sebenarnya apa sih arti dari Hari Bakti Imigrasi atau kebanyakan mereka biasa singkat dengan HBI. Kita langsung aja berkenalan langsung nanti dengan Pak Adrian ya. Pak Adrian dari kantor imigrasi Belawan akan menjelaskan sebenarnya apa itu HBI atau Hari Bakti Imigrasi. Selamat siang Pak Adrian. Selamat siang Bang Zaki. Ini kedua kali kita ketemu, harapan saya Anda tidak nervous lagi ya. Lebih santai ya Pak Adrian ya. Pak Adrian, sebenarnya HBI, kalau saya cuma hanya taunya Hari Bakti Imigrasi, tapi saya mau Pak Adrian menjelaskan secara lebih jelas dan rinci sebenarnya HBI ini apa sih? Ya baik, jadi HBI atau Hari Bakti Imigrasi ini diperingati setiap tahunnya di tanggal 26 Januari. Kenapa 26 Januari? Jadi sedikit ceritanya, jadi setelah kita merdeka dulu, proklamasi kemerdekaan, seiring berjalannya waktu, jadi kedaulatan keimigrasian itu baru secara resmi diserahkan dari pemerintah kerajaan Belanda pada saat itu kepada pemerintah Indonesia di tanggal 26 Januari tahun 1950. Ini dasarnya ya? Ya, jadi oleh karena itu tanggal 26 Januari itulah dalam tanda kutip menjadi hari lahir imigrasi Indonesia. Hari lahir imigrasi, oke. Jadi setiap tanggal 26 Januari kita pasti peringati, dan di bulan Januari itu pasti bulannya imigrasi. Kita pasti banyak kegiatan dalam rangka menyemarakan, dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ini. Dan tahun ini 2024 adalah Hari Bakti Imigrasi ke-74. Untuk tahun ini temanya itu adalah transformasi peran keimigrasian melalui strategi digitalisasi. Oke, cukup menarik sebenarnya karena transformasi itu kan perubahan ya Pak Adrian ya. Tapi saya mau kasih tahu juga bahwasanya 74 tahun itu Mover itu dari 26 Januari 1950. Benar ya Pak Adrian ya? 26 Januari 1950 sampai dengan tahun ini 26 Januari 2024, jadi total 74 tahun hari lahirnya imigrasi. Baik. Transformasi itu kan perubahan ya Pak Adrian ya, transformasi dan mengarah ke digitalisasi. Perubahan apa atau mungkin adakah rangkaian-rangkaian acara menyambut HBI ini di bulan ini Januari ini tentunya mengarah kepada topik yang Pak Adrian katakan tadi, transformasi tadi mengarah ke digitalisasi Pak Adrian. Yang pertama tentu banyak kegiatan-kegiatan dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ini. Yang pertama itu nanti kita mengadakan layanan paspor simpatik. Paspor simpatik itu akan diadakan di bulan Januari ini 3 kali. Di hari Sabtu. Ini mau sampai ke acara puncak kali ya? Ya, nanti seiring berjalannya waktu. Yang pertama sudah kita laksanakan kemarin tanggal 6. Nanti di tanggal 13 dan tanggal 20 akan kita adakan lagi hari Sabtu. Kemudian akan ada kegiatan-kegiatan juga seperti bakti sosial. Nanti kita akan mengunjungi panti sosial, donor darah, dan macam-macam. Dan kita juga nanti di acara puncaknya nanti tentu akan ada upacara peringatan yang akan dilanjutkan dengan syukuran untuk Hari Bakti Imigrasi. Pak Adrian, mungkin saya ingin ajak Anda berbicara secara umum aja ya. Berbicara sekarang ini kan berbicara masalah imigrasi kan menjadi garda terdepan ya Pak Adrian ya. Berbicara lagi tentang hal-hal yang lain. Transformasi ini kan tidak mudah sebenarnya mewujudkannya, transformasi menuju arah digitalisasi. Nah, sampai saat ini kita kemarin udah sempat talk show di tahun 2023, cukup banyak perubahan yang terjadi sebenarnya dari imigrasi. Nah, hal apa lagi sebenarnya yang lebih mendekatkan diri imigrasi dengan masyarakat nanti ke depan? Mungkin dalam bentuk aplikasi-aplikasi lain selain mungkin dengan M-Paspor, ada nggak target-target itu di tahun 2024 ini? Tentu inovasi-inovasi terkait pelayanan keimigrasian ke depan tentu akan kita base-nya adalah digital.
Karena mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman harus digital. Untuk sekarang layanan paspor, visa semuanya sudah digital online. Kalau dulu misalnya orang mau bikin visa itu harus datang ke kedutaan. Iya, benar. Sekarang tidak perlu lagi. Online lagi ya Pak Adrian ya. Bahkan inovasi terbaru dari Dijen Imigrasi untuk perpanjangan visa kunjungan sekarang sudah bisa online. Online juga. Jadi orang asing tidak perlu lagi datang ke kantor imigrasi untuk melakukan extend visa kunjungannya. Itu bisa secara online. Oke, jadi sebenarnya itu wujud kemerataan sebenarnya ya Pak Adrian. Jadi kalau kita bilang yang Pak Adrian katakan tadi sebenarnya semua masyarakat Indonesia sudah bisa melakukannya dan merasakannya. Dan betul apalagi sekali. Mereka bisa mengeksekusinya secara langsung secara online. Nah, menarik tadi berbicara masalah paspor simpatik. Saya mau berbicara ke skupnya lebih kecil di kantor imigrasi Belawan yang tadi di awal menyatakan akan mengadakan 3 kali paspor simpatik. Betul. Yang pertama sudah diselenggarakan. Nah, yang kedua dan ketiga ini nanti di mana saja? Apakah sesuai dengan permintaan seperti biasa ada isi paspor seperti itu atau simpatik ini mungkin lebih berbeda? Seperti apa? Baik, paspor simpatik ini adalah layanan paspor di akhir pekan. Kalau untuk dalam hal ini di hari Sabtu, jadi di hari libur. Yang pertama sudah dilaksanakan tanggal 6, nanti akan ada tanggal 13, kemudian tanggal 20. Oke. Di bulan Januari ini ya? Bulan Januari, ya. Bertempat di kantor imigrasi Belawan. Jadi untuk setiap hari layanannya kita akan menyediakan kuota sebanyak untuk 25 pemohon. Itu berbeda dari kuota M-Paspor? Beda. Beda. Berarti ada tambahan kuota? Ya, jadi khusus untuk paspor simpatik ini kita membuka layanan antriannya secara walk-in. Oke, walk-in. Walk-in, jadi kenapa begitu? Tujuannya adalah yang pertama di hari Sabtu, jadi mungkin bagi masyarakat yang terkendala untuk membuat paspor di hari kerja, ini adalah kesempatan bisa ikut di paspor simpatik ini. Kemudian mungkin masyarakat yang juga tidak kebagian kuota di M-Paspor yang selama ini banyak dibicarakan mereka, ini ada kesempatannya. Ada kesempatan untuk ikut di paspor simpatik ini. Pak Adrian pernah berpikir nggak sih kok setiap hari ada aja ya orang urus paspor ya? Itu dia, memang banyak sekali yang bikin paspor. Jadi setiap dibuka program ada aja, sampai buka program kuota taman ada aja juga ya. Nah yang tanggal 6 itu berjalan dengan sukses Pak Adrian? Sukses, alhamdulillah lancar, kuota terpenuhi 25 orang. Dan insya Allah nanti di tanggal 13 begitu juga. Lagi, ya. Nah ini informasi untuk Anda mover yang mendengarkan Move Radio. Tanggal 13 Januari kalau beberapa waktu lalu mungkin Anda sempat menyampaikan masukan mungkin ya. Karena kenapa sih kok susah sekali di M-Paspor seperti yang sudah pernah dijelaskan bahwasanya harus pantengin Instagramnya Imigrasi Belawan. Betul, karena biasanya pihak Imigrasi Belawan itu akan menginformasikan di awal bulan untuk kuota di bulan berikutnya. Dan kenapa penuh? Karena saya juga heran ya kenapa setiap hari orang terus banyak ngurus paspor ya, mungkin ada yang perbaikan atau mungkin mereka ada pergantian atau juga yang baru. Dan tanggal 13 Januari ini ada kesempatan untuk 25 pemohon secara walk-in. Jadi bisa langsung dari sekarang sudah mulai bisa cepat-cepat ya datang ke kantor imigrasi Belawan, mungkin sebelum barangkali bisa cari informasinya di tanggal 20 juga nanti ada. Iya, tanggal 20 Januari, tanggal 30. Jadi ada 3 hari, tanggal 6 sudah dilakukan, tanggal 13 akan dilakukan, tanggal 20 juga akan dilakukan. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya paspor simpatik. Kata simpatik ini sebenarnya mengindikasikan apa sih Pak Adrian? Apakah karena akan menuju hari lahirnya imigrasi di 26 Januari ini ada kaitannya dengan itu sehingga nama program simpatik? Ya, ini sebenarnya program dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Dari tahun-tahun sebelumnya sudah dilaksanakan. Jadi memang agar lebih memberikan kemudahan ke masyarakat saja, memberikan opsi lain dalam hal pelayanan paspor, mengakomodir ya seperti yang saya sebutkan tadi, yang misalnya terkendala di hari kerja ataupun tidak kebagian dari kuota M-Paspor, bentuk simpati dari Dijen Imigrasi untuk kepada masyarakat. Oke, Pak Adrian, kalau Pak Adrian katakan yang tidak kebagian di jam kerja, memang paspor simpatik ini jadwalnya lebih bebas, lebih fleksibel atau gimana? Ya, biasa dilaksanakan di akhir pekan, hari Sabtu atau Minggu. Tapi untuk dalam hal ini paspor simpatik ini kita laksanakan di hari Sabtu kan, hari libur. Jadi biasa kan banyak yang kesibukannya terlalu padat,
Bisa di hari Oke. Sabtu. Oh, saya nggak lihat hari ya. Berarti tanggal 6 ini juga hari Sabtu. Hari Sabtu kemarin. 13 ini juga Sabtu, 20 juga Sabtu ya. Semua. Berarti ini weekend ya. Jadi siap-siap Anda. Nah, pada saat pelayanan paspor simpati ini tidak dilayaninkah yang mereka di M-Paspor karena kan tidak jam kerja? Iya, tidak. Berarti hanya khusus yang untuk simpati. datang pada hari itu. Iya. 25 orang 25 itu. 25 orang kita layani. Oke. Jadi memang kesempatannya cukup berbeda. Mungkin Anda yang jadwalnya juga terlalu padat tapi baru tahu kalau ternyata paspor Anda mungkin sudah habis buku atau ingin pergantian, ini di tanggal 13 ini ternyata hari Sabtu weekend. Jadi Anda barangkali bisa manfaatkan waktunya untuk datang ke kantor imigrasi Belawan. Baik, sampai saat ini di tanggal 6 itu dapat respon yang baik nggak dari masyarakat? Baik sekali, cukup antusias. Kemarin kuota 25 langsung terpenuhi. Sedikit menambahkan juga di pelayanan paspor simpatik ini kami hanya melayani permohonan paspor baru ataupun penggantian habis berlaku atau halaman penuh. Kecuali penggantian paspor rusak, paspor hilang atau perubahan data itu hanya kita bisa layani di hari kerja biasa. Seperti biasa. Ya, betul. Nah, tapi tidak melayani yang lain-lain ya, visa apa semua perpanjangan. Jadi hanya memang mereka yang ingin pemohon yang mengurus paspor baru dan juga mungkin pergantian. Oke, baik. Syaratnya apa aja sih Pak Adrian? Apakah sama atau mungkin karena menuju hari lahirnya imigrasi jadi banyak syarat yang dilonggarkan? Tapi kalau saya rasa baku ya. Ya, syarat baku tetap sama. Perbedaannya hanya antriannya saja, jadi tidak perlu dari M-Paspor, bisa langsung datang ke kantor. Sepanjang persyaratannya KTP, KK, akte lahir ataupun misalnya penggantian adalah paspor lama dan KTP terpenuhi, bisa kita proses. Oke, jadi persyaratannya tadi bagi orang dewasa KTP, KK, akte lahir atau ijazah. Iya. Ya. Bagi anak-anak di bawah 17 tahun itu Anda bisa bawa KTP orang tua, KK, akte lahir, buku nikah orang tua dan juga paspor orang tua. Untuk permohon paspor pergantian cukup membawa KTP dan paspor lamanya KTP saja. dan paspor lama saja. Baik, biayanya. Biayanya sama saja. Untuk paspor elektronik 650.000, sedangkan untuk paspor non elektronik 350.000. Banyak nggak sih yang tertarik pemohon untuk mereka lebih memilih paspor elektronik, Pak Adrian? Kebanyakan sih masih paspor yang lama biasa, yang biasa ya. Cuman tetap ada juga yang memang sudah mau memohon paspor elektronik. Karena kan biayanya lebih mahal. Betul sekali. Selain dari program paspor simpatik, apakah kuota yang disiapkan secara khusus mungkin untuk disabilitas atau juga mungkin mereka dalam kebutuhan khusus itu masih tetap terus ada di hari-hari kerja, di jam kerja? Masih ada untuk disabilitas, misalnya lansia atau ibu hamil itu bisa kita layani prioritas. Prioritas. Ya, Oke. Nah, saya pernah tahu karena udah beberapa kali talk show yang untuk prioritas percepatan. Percepatan itu kan juga ada program percepatan ya, di luar dari program simpatik atau juga yang biasanya. Ini kuotanya berapa sih kalau kantor imigrasi Belawan buka? Jadi untuk percepatan tidak ada kuota. Jadi percepatan itu bisa juga melalui M-Paspor atau bisa ini. Percepatan bisa melalui M-Paspor? Bisa, tinggal pilih. Jadi untuk dengan biaya tambahan 1 juta rupiah untuk same day. Yang same day paspor atau percepatan itu. Oke, baik Pak Adrian, nanti kita harus kembali lagi nanti di segmen kedua. Segmen kedua nanti saya ajak Anda mungkin yang ingin bertanya karena ini kan tanggal 13 dan tanggal 13 dan tanggal 20 ya, 20 Januari ini dijatuhnya dari Sabtu. Saya yakin Anda sebagai pemohon yang sampai saat ini mungkin sudah melihat kok sepertinya saya udah memohon beberapa kali belum dapat jalur. Nah mungkin rezeki Anda bisa aja di program simpatik ini ya. Kuotanya hanya 25 orang. Jadi tolong dijaga, pantau aja terus nanti Instagramnya kantor imigrasi Belawan karena informasinya pasti terus ada di sana. Saya ajak nanti Anda untuk bisa bertanya dengan Pak Adrian di segmen kedua di 0852 60779177. Jadi nanti di segmen kedua itu saya akan ajak Anda mau bertanya apa saja tentunya yang pastinya seputar urusan pekerjaan imigrasi ya. Di luar dari itu mungkin kita tidak akan melayani pertanyaan Anda. Dan sebelum saya break, saya ajak Anda juga untuk ajak follow Instagramnya Ibistal Medan Patimura. Ibistal Medan Patimura ini ada di Jalan Patimura nomor 442 Medan ya. Nanti Anda bisa lakukan reservasi di 061 8-nya 3 kali 12300. Saya ulangin, Anda bisa lakukan reservasi di Hotel Ibistal Medan Patimura di 061 8-nya 3 kali 12300 karena obrolan siang bersama kantor imigrasi Belawan akan kembali sesaat lagi.